Hati kami penuh ucapan syukur kepadamu Tuhan, mulut kami penuh dengan pujian kepadamu Tuhan, karena kebaikan-Mu, Engkau yang sangat baik, sungguh baik dan teramat baik buat kami Tuhan. Di tengah situasi dunia seperti ini Tuhan, kami punya pengharapan, kami punya kekuatan hanya di dalam Tuhan. Mari Tuhan, Kau akan berkati kami Tuhan, berkati ibadah ini Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, baik kami yang di sini maupun yang di rumah Tuhan, merasakan jamahan Tuhan, dan kami boleh bersuka cita semuanya senantiasa di dalam Tuhan. Terima kasih Yesus, kami menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Kiranya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita tetap bersukacita di dalam Tuhan, dan apapun keberadaan kita, kita boleh bersyukur karena Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Dialah kekuatan kita, dialah kota benteng kita, dan tempat kita berharap hanya di dalam Yesus. Dan di dalam Yesus ada kekuatan baru karena Dia senantiasa menopang kehidupan kita. Kita pujikan di badai topan dunia. Dialah gunung batu kita, kota benteng kita, perisai kita, dan keselamatan disediakannya buat kita yang percaya kepadanya. Bahwa Tuhan juga gunung batuku. Bahwa Tuhan juga kota bentengku. Bahwa Tuhan juga
saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita sudah banyak memuji serta memuliakan namanya, dan kita akan duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Nya. Kita mau tumbuh, kita mau berakar di dalam Tuhan, dan kita mau hidup kita diperbaharui. Kiranya firman Tuhan ada tinggal di dalam hidup kita dan kita di dalam Tuhan. Hanya dekat dengan Allah saja kita tenang, karena Dialah sumber pertolongan, sumber perlindungan kita. Amin.
Terima kasih Yesus, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami akan duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Engkau buka hati dan pikiran kami Tuhan untuk bisa menerima firman-Mu. Firman-Mu bertumbuh subur dalam hati kami Tuhan, dan kami bisa bertumbuh, berbuah, dan bisa menjadi berkat buat banyak orang. Kami berdoa juga untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau urapi bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan, yang keluar dari hamba-Mu ini hanya kebenaran daripada Tuhan saja. Terima kasih Yesus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetap dalam suasana PPKM darurat, jadi Bapak Ibu dimohon tetap bersabar dan kita boleh senantiasa menyerahkan hidup kita sepenuhnya di tangan Tuhan, karena setiap kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, Allah akan bertindak di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita belajar bersama-sama tentang gereja. Hari ini mungkin Bapak Ibu boleh melihat gereja tidak boleh beroperasi gitu ya, istilahnya. Dengan secara online, gereja harus ditutup untuk sementara waktu. Gereja gedungnya tidak boleh dipakai. Dan ini adalah pandangan sempit untuk kita sekalian bila kita melihat gereja hanya sebatas gedungnya. Kadang-kali kalau kita ngobrol dengan orang dan kita bertanya, gerejamu mana? Gereja seringkali juga tersempitkan matanya, tersempitkan maknanya, karena orang melihat bahwa gereja adalah denominasi gereja. Gerejamu mana? GSCA. Gerejamu mana? GKJ. Gerejamu mana? Dan bagaimana itu ada. Tetapi kita hari ini mau belajar bersama-sama. Kita akan melihat gereja ini sebenarnya seperti apa sih di dalam firman Tuhan. Dan kiranya hal ini tidak membuat kita gelisah di masa pandemi. Ketika pemerintah dengan hikmatnya meminta kita semua untuk kita menahan diri sementara waktu, untuk kita boleh mentaati supaya penularan COVID-19 ini boleh turun. Hari-hari ini saya benar-benar melihat bagaimana perjuangan orang yang sakit itu sangat susah sekali. Dari mencari oksigen, diawali sebelumnya dari mencari rumah sakit pun hari ini sulit. Tapi bersyukur kepada kita kalau hari ini kita masih taat kepada pemerintah dan Bapak Ibu diberikan sehat oleh Tuhan. Mari kita senantiasa bersyukur senantiasa. Dan hari ini bila Bapak Ibu kecewa nggak bisa datang ke gereja, kita masih bisa menikmati secara online, kita masih bisa menikmati melalui Zoom meeting. Kiranya kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Esensinya apa sih gereja ini? Kita akan buka di dalam firman Tuhan di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi arti dari gereja ini sebenarnya cuma sederhana, memanggil keluar. Siapa yang dipanggil keluar? Kita sekalian yang menjadi umat Tuhan. Ketika Bapak Ibu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu, di saat itulah kita menjadi bagian dari gereja itu. Ketika Yesus menjadi kepala di dalam kehidupan kita, memimpin kehidupan kita, itulah saatnya di mana Yesus menjadi kepala kita dan kita menjadi bagian dari gereja itu. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu mungkin di rumah sendiri, melihat melalui YouTube, melihat melalui Zoom meeting kebaktian ini dan menikmati firman Tuhan, dan Bapak Ibu tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, itulah gereja-gereja sekarang ini. Jadi mungkin di waktu-waktu yang lalu kita sempat berpikir bagaimana pencapaian jemaat di gereja ini bisa menjadi 400 jiwa kalau di gereja aja kita enggak boleh berkebaktian. Tapi hari ini kita kiranya boleh mengerti
bahwa gereja itu adalah kita-kita sekalian ini. Kalau di lagu sekolah minggu, gereja bukanlah gedungnya dan juga bukan menaranya. Cobalah buka pintu gerbangnya, gereja adalah orangnya. Di situ gereja adalah orangnya. Jadi kalau gereja Sidang Jemaat Allah Immanuel Boyolali, gedung gerejanya beralamatkan di Jalan Pandanaran nomor 95, RT 3, RW 6, Koplak Siswadipuran Boyolali. Tetapi ketika kita mengerti bahwa gereja GSCA Immanuel Boyolali itu siapa? Di Recosari, di luar Jurang, bahkan ada yang di luar kota hari ini yang mengikuti ibadah, itulah gereja. Jadi hari ini kita nggak perlu kecewa, kita nggak perlu marah kepada pemerintah karena nggak boleh ke gereja. Karena gereja itu bukan gedungnya untuk kita kumpul-kumpul itu saja, tetapi adalah gereja di mana pemerintah hari ini memberi hak setiap warganya untuk memilih agamanya masing-masing. Kalau Bapak Ibu memilih hari ini Kristen untuk menjadi pengikut Kristus, kita adalah gereja itu. Jadi pemerintah tetap menaungi kita sekalian untuk kita beribadah kepada Tuhan yang Esa. Siapa itu? Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita semua. Ketika Bapak Ibu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu, saat itulah engkau menjadi bagian dari gereja. Berikutnya di dalam firman Tuhan di Efesus 1 ayat 22 dan 23. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Yesus Kristus. Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Inilah firman Tuhan buat kita semua, bahwa ketika kita sebelum mengenal Yesus sebagai Tuhan, kita hidup di dalam perbudakan, kita hidup dalam perhambaan dosa. Tetapi ketika kita sudah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di saat itulah kehidupan kita boleh dibenarkan. Karena kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Dia adalah Juru Selamat kita. Lalu esensinya hari ini bagaimana? Jadi ketika Bapak Ibu di rumah beribadah, mungkin merasa tersendiri, di rumah ibadah sendiri dengan HP-nya saja merasa sendiri, ingatlah bahwa 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Hari ini orang meeting melalui online itu sudah dianggap sah. Ketika mengambil keputusan, ya itu keputusan. Kalau dulu nggak bertemu di dalam satu ruangan, cuma telepon-teleponan biasa, kadang nggak dianggap sebagai keputusan yang sah. Tapi hari ini melalui jaringan, tanda tangan pun nggak perlu datang, harus tulis di kertasnya. Hari ini melalui HP aja kita sudah bisa approval, memberikan izin untuk segala sesuatu keputusan itu berjalan. Apalagi Tuhan kita, Dia tidak dibatasi dengan waktu, ruang. Jadi dimanapun kita ada, ketika kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran, Dia hadir dan siap memberkati setiap umat manusia yang percaya bahwa Dia adalah Yesus Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Terus keuntungannya apa buat kita? Kita baca di dalam kitab Yohanes pasal 10 ayat 9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menumpukan padang rumput. Di sini ada judulnya kalau di LAI itu Gembala yang Baik, dan Allah memposisikan diri di situ. Salah satu dikatakan akulah pintu. Ketika sebuah kandang itu dibuka pintunya, di dalamnya ada kawanan domba. Jadi ada yang membedakan antara kambing dan domba. Kalau kambing itu cenderung individual, kecerdasannya boleh dibilang kalau orang itu nakalnya gitu ya. Tetapi kalau domba ini cenderung nurut. Bahkan kalau dia dipaksa untuk menuju jurang pun, kalau gembalanya yang ngajak, itu bisa terjadi. Nah, saking bodohnya atau saking tidak pintarnya, tetapi kepercayaannya ini yang diambil untuk di dalam Alkitab boleh kita pakai. Jadi akulah pintu, masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan akan menemukan padang rumput. Tentunya gembala yang baik
tidak akan membawa domba-domba itu masuk ke dalam kesusahan. Dan kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab Mazmur pasal 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Sebuah kesukaan. Jadi ketika kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan, gembala kita yang agung, kita mengikutinya apapun yang diperintahkannya kepada kita, kita akan menemukan padang rumput. Dalam konteks kehidupan kita sebagai anak Tuhan, orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita akan menemukan kesukaan. Bagaikan domba yang melihat padang rumput hijau. Hari ini apa yang membuat kesukaan di dalam hidupmu? Tuhan bisa memberikannya. Kesukaan di sini bukan sekedar kesukaan ketika Bapak Ibu menerima hadiah yang besar, tetapi kesukaan ini bisa tercapai bahkan di saat kita dilihat orang dalam kondisi yang harusnya susah. Tetapi ketika kita membawa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, meskipun kita melewati lembah kekalaman, kita tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Itulah firman Tuhan buat kita semua. Berikutnya, di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-11 dikatakan, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Apa artinya buat kita semua? Kalau gembala memberikan nyawanya supaya domba-dombanya ini tetap selamat, demikian pula kehidupan kita. Kalau hari ini kita butuh kesehatan, Tuhan akan beri. Kalau hari ini kita butuh sokongan ekonomi, Tuhan akan beri. Kalau hari ini hidupmu di dalam kekecewaan, Tuhan akan beri penghiburan. Katakan amin. Ini yang harus kita percayai. Jadi ketika kita punya gembala yang baik, gak usah takut. Karena Allah kita akan membawa kita ke dalam jalan yang benar untuk kita menikmati kesukaan. Dan berikutnya yang dijaminkan di sini adalah memberikan nyawa. Kalau nyawanya aja sudah diberikan untuk kita dan sudah dibuktikan, apa yang kita takutkan hari ini? Apa yang kita takutkan hari ini? Kiranya kita mau terus percaya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kiranya ini senantiasa kita pegang, senantiasa di dalam segala aspek kehidupan kita. Kesulitan boleh melanda, tetapi bersama Tuhan kita bisa. Berikutnya di dalam ayat 14 Yohanes 10 dikatakan, Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Jadi ada sesuatu yang istimewa ketika seorang gembala itu punya bahasa tertentu. Ada yang hus, 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 gitu aja dombanya tahu. Ada yang bahasanya macam-macam. Datang. Kalau saya menirukan bahasanya itu, gak ada yang peduli. Kiranya setiap anak Tuhan hari ini, engkau benar-benar mengenal gembalamu. Supaya ketika Tuhan memanggil, kita tinggal di dalam rencana Allah. Dan Dia senantiasa membawa kita di dalam kebaikan. Ini yang harus kita pegang. Jadi mengenal dan dikenal. Bukan Allah yang tidak bisa dikenal, tidak bisa dilihat. Tetapi Allah kita bisa kita kenal. Melalui pernyataan-pernyataannya. Bahkan penyataannya secara pribadi atas hidupmu. Ketika engkau berdoa, Tuhan menolong. Ketika engkau berdoa, Tuhan memberikan jawaban. Disitulah kita mengalami pengenalan akan Tuhan. Ketika kita saat teduh, Tuhan boleh berbicara untuk kita berbuat sesuatu sesuai kehendaknya. Di saat itulah kita mulai mengenal. Pengenalan butuh proses. Ya, ketika saya dari kecil sampai sekarang, ibu saya ngomong sesuatu, suaranya ibuku. Itu jelas. Ketika ibu saya di belakang, saya teriak-teriak dari pagar depan rumah saja. Bu, pasti tahu kayak Handri sing teko. Itu jelas. Demikian pula kita. Jangan sampai ketika Allah mengenal hidupmu secara detail, tetapi ketika Allah memanggil hidupmu, engkau tidak mengerti. Kita tidak mengenal Bapak itu. Tapi kiranya hubungan timbal balik ini boleh terjadi untuk setiap anak Tuhan, boleh mengenal dan dikenal oleh Tuhan. Berikutnya ayat 14 dikatakan, Aku datang supaya mereka, ayat 10 ini.
Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Seringkali ayat ini dicuplik untuk orang menikmati kemakmuran di dalam dunia. Tetapi kalau lihat di situ adalah mereka semua sebenarnya sudah hidup. Tetapi secara kerohanian mereka keropos pada masa itu. Jadi di sini mempunyainya dalam segala kelimpahan. Memang efek berlanjutnya kalau kita mempunyai kelimpahan di dalam firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 1 dikatakan, berbahagialah orang yang kesukaannya merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang senantiasa menghasilkan buahnya pada musimnya, dan apa saja yang diperbuat boleh berhasil. Tetapi konteks di sini kita akan mempunyai segala kebutuhan rohani itu dipenuhkan atas hidup kita. Bahkan yang dulunya kita menjadi budak iblis, ketika kita masih tinggal di dalam perhambaan dosa, oleh Tuhan lepaskan dan kita diangkat. Kita hidup di dalam terang Allah. Ini yang harus kita kerjakan bersama-sama. Jadi hidup dalam segala kelimpahan. Berikutnya, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun. Lihat nih, domba-domba itu harus kutuntun. Dan mereka akan mendengarkan suaraku. Mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Siapa gembalanya? Yesus Kristus. Penyertaannya sungguh luar biasa, jaminannya sungguh luar biasa. Bahkan yang enggak mengerti pun dituntun. Supaya apa? Menikmati hidup. Dan tentunya hidup yang berkelimpahan. Jadi hari ini mungkin kita merasa, wah udah bertahun-tahun kita enggak berkumpul di gereja, kangen dengan yang ini. Mari kita tetap semangat. Di ibadah-ibadah online kita boleh hadir. Di Zoom meeting untuk ibadah kita boleh hadir. Di doa pagi kita boleh hadir. Di apapun program gereja yang diadakan secara online hari ini, kita boleh senantiasa ikut serta. Supaya apa? Persekutuan kita tidak putus. Dan persekutuan kita tetap. Dan tentunya bukan sekedar kita kumpulnya, tetapi Yesus memerintah di dalam kehidupan kita. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42. Yang terpenting bagi kita hari ini adalah mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecah roti dan berdoa. Pengajaran, persekutuan dan berdoa ini harus senantiasa kita kerjakan. Apapun keadaan kita hari ini, pengajaran, persekutuan dan berdoa ini harus kita kerjakan. Mungkin dulu kita harus berkumpul di dalam gereja, tapi hari ini waktunya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian lebih intens untuk mengajak anggota keluarga setia kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mengerti benar-benar apa itu mengasihi Tuhan. Mengerti benar-benar apa itu ibadah. Jadi ibadah bukan sekedar datang di gereja, duduk dengar doa Duduk dengar doa dada. Besok lagi duduk dengar doa dada. Bukan itunya. Tapi bagaimana pertumbuhan rohani seorang anak Tuhan, mengerti dari sedikit firman Tuhan menjadi banyak, melakukannya dan hidupnya diberkati Tuhan. Ini yang harus kita kerjakan bersama-sama hari ini. Kalau Bapak Ibu merasa hari ini haus akan firman Tuhan, di rumah baca firman Tuhan setiap saat. Kalau hari ini merasa butuh persekutuan, adakan hubungan itu persekutuan yang intim dengan Tuhan. Di setiap kerinduanmu itu datang. Nyatakan dalam doa, nyatakan dalam membaca firman, nyatakan dalam mengajak persekutuan seluruh anggota keluarga. Tetapkan waktu khusus untuk kita bisa bersama-sama berdoa. Hari-hari ini waktunya. Banyak orang psikologi katakan, orang yang bisa menikmati hari ini justru merasa terpuaskan. Tetapi yang gak bisa menikmati ya benar-benar frustasi. Kenapa? Biasanya mendidik anak sekolah dititipkan ke gurunya. Tapi yang biasanya pengen mendidik anaknya, giliran sekarang diizinkan di rumah, sangat senang. Jadi tinggal bagaimana mata kita melihat, kacamata kita yang dipakai filternya seperti apa. Pemaknaan untuk kita melihat, mengartikan sesuatu, karena ada pengetahuan di sini yang membatasi. Dan hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, gereja bukan sekedar bangunannya ini. Tetapi gereja adalah kita semua
yang menjadi anak-anak Tuhan, itulah gereja. Jadi kalau gereja hari ini pintu gerbang ditutup, pintu ditutup, untuk Bapak Ibu Saudara jemaat gak boleh ikut hadir di dalam gereja ini, gak usah kecewa, karena Tuhan tetap hadir dimanapun engkau berada. Ketika engkau menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, Allah akan mengurapi hidupmu, dan berkat Tuhan juga bisa berlaku atas hidupmu. Berikutnya, yang harus kita kerjakan lagi. Oh, ini salah saya ketik. Ini di dalam Ulangan pasal yang ke-6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Itu ayatnya salah. Di dalam Ulangan yang benar, Ulangan pasal 6. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Berikutnya, kepada anak-anakmu dan membicarakannya. Lihat ini, ketika kita sudah mendengar firman Tuhan, perhatikan, ajarkan, bicarakan berulang-ulang. Saat apa? Apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, apabila engkau sedang bangun. Kapan ini bisa terjadi? Di gereja? Sebagian orang yang mungkin pernah tinggal di gereja bersama kami di gereja mungkin bisa. Tetapi bagi kebanyakan jemaat, kita tidak bisa bersama-sama yang seperti ini. Ketika minggu berjumpa, salam, berkat damai sejahtera Tuhan, pulang, sudah selesai. Kapan kita mengulangnya? Minggu lagi ketemu, ibadah-ibadah lain ketemu. Tapi firman Tuhan itu lebih realistis hari ini. Bagaimana kita memperhatikan, mengajarkan berulang-ulang firman Tuhan. Di saat di rumah duduk bersama anak istri, di saat kita sedang perjalanan mungkin bersama-sama. Berikutnya berbaring. Masa berbaring sama orang lain? Tentunya kan tidak. Ini di rumah kejadian ini bisa terjadi. Apabila engkau bangun. Ini yang harus kita lakukan hari ini. Jadi Bapak Ibu yang ada di rumah, yang rencananya nanti masih diperpanjang sampai 6 minggu lagi, Bapak Ibu gak perlu khawatir, gak perlu kecewa. Tuhan tetap hadir di dalam hidupmu, asal engkau tetap mempercayakan hidupmu kepadanya. Dia adalah yang setia, dia siap membantu kita di dalam segala kesulitan kita. Asal apa? Kerjakan firman Tuhan ini dengan baik-baik. Perhatikan, lakukan, ajarkan, dan bicarakan berulang-ulang. Supaya anak keturunanmu boleh senantiasa taat kepada firman Tuhan. Dan hidupnya diberkati Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkatilah orang yang tidak menyimpang ke kanan ke kiri dari jalan Tuhan. Karena hidupnya akan terus naik dan bukan turun. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang pemain musik singer untuk maju ke depan. Kita akan pujikan sebuah lagu untuk merespon firman Tuhan ini. Segala perkara dapat kutanggung. Kita pujikan secara lengkap. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluan kita semua. Tak pernah dia mengecewakan. Yesus tidak pernah gagal. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Dimanapun Bapak Ibu berada, di tempat dudukmu, di dalam rumahmu, hari ini kita mau menikmati. Gereja bukanlah gedungnya, tetapi adalah kita sekalian pengikut Tuhan. Kiranya Bapak Ibu hari ini dan seterusnya boleh tetap setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Kembali katakan, penolong yang selalu setia. Dengan iman memenuhi keperluanku. Tak pernah gagal.
Kembali katakan penolong yang setia. Penolong yang selalu setia. Memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Dia mengecewakan. Dengan iman katakan, Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sabar. Tetap percaya Tuhan setia segala perkara. Yes, haleluya. Apapun keadaanmu hari ini, percayakan pada Tuhan. Dia akan memberi kekuatan pada hidupmu. Tuhan setia. Dengan iman segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Hari ini dimanapun kau berada, kiranya berkat Tuhan, hadirat Tuhan hadir di dalam hidupmu. Dan di saat ini, bila di antara Bapak Ibu sekalian yang hadir melalui Zoom meeting, yang mengikuti di dalam YouTube, yang mau minta bantuan di dalam doa, untuk meneguhkan iman kita, selalu menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan saja. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu secara virtual. Angkat tanganmu secara nyata di dalam tempatmu masing-masing. Bangkit berdiri. Katakan segala perkara. Haleluya. Segala perkara dapat ku tangguh. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Di dalam Dia kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sabar. Tetap percaya Tuhan setia. Semua katakan segala perkara dapat ku tangguh. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Hari ini kami menaruh harapan di dalam Engkau Yesus. Engkaulah Yesus Gembala yang baik buat kami. Dan kami percaya Engkau datang untuk memberi hidup yang berkelimpahan. Engkau siap senantiasa ya Tuhan menuntun kami ke jalan yang benar. Engkau senantiasa siap membawa kami berbaring di padang perumput hijau untuk memberi kami kesukaan. Dan hari ini kami menaruh harap kami sepenuhnya di dalam tangan kuasa-Mu. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau Tuhan. Beban kehidupan kami, segala perkara pergumulan, persoalan hidup, penyakit, kekecewaan, hari ini Tuhan angkat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami lepas dari segala macam perbudakan dan kami boleh bebas karena Engkaulah Gembala kami yang baik.
yang siap menuntun kami senantiasa untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Terima kasih ya Tuhan, kami tidak mau berpikir sempit ya Tuhan, dengan dibatasi gedung gereja, dengan dibatasi denominasi gereja. Tetapi hari ini kami percaya bahwa Yesus adalah kepala kami, dan kami semua adalah anggota-anggota gereja. Untuk kami boleh bersama-sama bertumbuh di dalam Engkau. Ke arah Yesus kami boleh bertumbuh. Dan kami mau tetap naik dan bukan turun. Meskipun keadaan hari ini boleh menghimpit kami, tetapi bersama Yesus kami bisa. Bersama Yesus berkat Tuhan turun ke atas kami semua. Bersama Yesus pengharapan keselamatan ada di dalam kehidupan kami. Dan kerajaan surga milik kami semua. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya dalam tangan kuasa-Mu. Dan setiap tangan yang diangkat hari ini menikmati berkat yang daripada Tuhan. Kami terima firman-Mu ya Tuhan, dan kami siap melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, terima kasih. Bapa, terima kasih. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Gembala Sidang. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sungguh kita bersyukur, berterima kasih kepada Bapa yang di surga. Bila pagi hari ini kami boleh bersama-sama ada di dalam persekutuan kami, biar kami tidak satu tempat di dalam gedung, tapi kami tahu tubuh kami adalah tubuh Tuhan. Inilah rumah Tuhan, dan kami biar di mana-mana kami ada di dalam satu roh. Itulah roh Tuhan yang menyediakan keselamatan bagi kami. Tuhan yang memimpin, yang menuntun kami kepada jalan yang benar. Dan kiranya benar-benar kami lakukan firman Allah dan tidak salah. Firman itulah satu-satunya penunjuk bagi kami di dalam keadaan masa-masa saat ini. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sepenuhnya berdoa kepada Tuhan. Hati tenang, ada dekat dengan Tuhan. Demikian juga kami boleh bersama-sama berdoa buat teman-teman saudara kami yang lain. Kiranya mereka juga akan mendapatkan ketenangan seperti kami yang senantiasa tenang dekat dengan Tuhan. Kami pasrah, kami serahkan semua apa yang terjadi di dalam lingkungan kami. Kami tahu Tuhan menjagai kami, melindungi kami. Sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini mari kita bersama-sama menyerahkan sepenuh kehidupan ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang kerja di dalam diri kami, dan demikian juga kami senantiasa boleh tenang, kami ada Tuhan yang menjagai, melindungi kami sekalian. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, baik pelayan-pelayan yang ada di dalam gereja, demikian yang ada di rumah, ada di mana-mana, kiranya kami selalu akan setia kepada Tuhan, karena kami tahu Allah kami, Tuhan kami senantiasa setia juga kepada kami. Mari kita akan angkat tangan kami. Inilah tanda pasrah, menyerahkan sepenuh kehidupan ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang kerja, biar Tuhan yang nampak di dalam kehidupan kami, dan kami adalah manusia belaka, debu belaka. Sebab itu mari kita akan serahkan sepenuhnya hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini Bapak Ibu saudara sekalian, kami benar-benar menyerahkan semua kehidupan kami, dan kami tahu Allah tidak pernah tinggalkan kami. Berkat Tuhan senantiasa tercurah. Dan saat ini marilah Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tengadakan tanganmu, kami akan terima berkat,
karunia, bahkan kesehatan, apapun yang kami lakukan hari ini, kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan akan menolong kami. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, berkat Tuhan akan turun atasmu, berkat kesehatan, berkat secara ekonomi, mata pencaharian, kecukupan berkat di dalam kehidupanmu. Tidak ada satu pun bagi anak Tuhan yang saat ini menyerahkan hidupnya tidak akan terpenuhi. Dan kami tahu Tuhan berkati seluruh jemaat daripada GSCA Immanuel Boyolali ini dengan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Tidak menerima piring kosong ataupun hal kelaparan di hari ini. Semuanya tercukupi dan Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita akan terima berkat karunia kasih daripada Allah Bapa, hidup damai, aman, tentram di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali nanti, bahkan selama-lamanya. Yang percaya mari kita ucapkan bersama-sama, amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita ucapkan selamat berpisah di dalam Zoom kita, demikian juga di dalam streaming atau nanti ada yang di YouTube, tetapi mari kita bersama-sama ada saat teduh sebentar. Bapak Ibu boleh tunduk kepala merenungkan firman Tuhan yang kami terima. Demikian berkat-berkat hari ini yang kami terima dari Tuhan. Mari kita akan mulaikan saat teduh dan berdoa bersama-sama. Terima kasih. Selamat ulang bagi yang ada di dalam gereja, demikian juga selamat sejahtera bagi semua yang ikut di dalam persekutuan kami pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan sampai ketemu kembali.